Setelah menyelesaikan misinya di Vietnam dan telah dinyatakan bebas, kini Rambo memulai kehidupan barunya di sebuah kuil membantu para biksu. Awal cerita kita mulai ketika Kolonel Trautman sedang mencari Rambo di sebuah tempat tarung bebas. Dikarenakan suasana yang begitu ramai, Rambo tidak bisa mendengar teriakan Kolonel Trautman. Kemudian Kolonel bersama asistennya menuju ke tempat Rambo tinggal di sebuah kuil. Di sini Kolonel meminta Rambo untuk ikut bersamanya dalam sebuah misi di Afghanistan. Namun Rambo menolak. Karena Rambo telah memutuskan untuk berhenti berperang dan Kolonel pun tidak bisa memaksanya lagi. Jadi Kolonel berangkat ke Afghanistan tanpa Rambo. Dan akhirnya Kolonel Trautman tertangkap oleh tentara Rusia. Keesokan harinya Rambo mendapatkan kabar bahwa Kolonel Trautman telah ditangkap oleh tentara Rusia. Setelah mendengar berita tersebut, Rambo langsung berubah pikiran dan langsung mengajukan diri, meskipun tidak resmi secara perintah. Kemudian Rambo menuju Pakistan dekat perbatasan Afghanistan. Di sini Rambo menemui seorang pria bernama Musa Kanin untuk memandunya menuju ke Afghanistan. Is this what you asked for? Yeah. What is this for? Turns blue. How much longer to the village? About 2 hours. Dan akhirnya Musa dan Rambo sampai di Afghanistan. Kemudian Musa memperkenalkan seorang dokter Rusia yang telah membelot dari negaranya dan lebih memilih untuk membantu orang-orang Afghanistan bernama Yuri. Lalu Yuri menjelaskan tentang benteng Soviet kepada orang-orang Afghanistan, yang mana di setiap sisinya dijaga dengan ketat. Kemudian Rambo menyarankan untuk masuk lewat ladang ranjau. Dan orang Afghanistan ini mengatakan kalau itu adalah cara yang mustahil dilakukan karena terlalu berbahaya. Rambo yang tidak sabar ingin menyelamatkan kolonelnya, sementara itu orang-orang Afghanistan ini sedang menunggu bala bantuan untuk kembali menyerang Rusia. Dan perdebatan tidak dapat dihindarkan. Kemudian seorang pria bernama Masud menahan Rambo yang akan keluar dari rapat tersebut. Di sini Masud menjelaskan mengapa mereka tidak langsung mau membantu Rambo, karena sebelumnya pasukan Rusia telah menyerang mereka, membunuh anak dan istri mereka. Bahkan yang sedang mengandung pun dibunuh secara sadis. Lalu Masud juga mengatakan kalau menyelamatkan Kolonel Trautman bisa menghentikan kekejaman Rusia kepada rakyat Afghanistan dan memberitahu kepada dunia tentang kekejaman Rusia ini, maka tentu saja mereka akan membantu Rambo. Namun setelah melakukan musyawarah dan mufakat. Thank you. We thank you. Do not worry, they will decide soon. Kemudian Rambo ikut bergabung dalam olahraga nasional mereka ini. War, not war, they don't mind. Why? He makes so many of them. Ketika sedang seru-serunya, tiba-tiba muncul 2 helikopter Rusia yang tanpa basa-basi langsung menyerang mereka secara membabi buta. Rambo yang tidak tinggal diam langsung mengambil alih senjata mesin dan berhasil menghancurkan salah satu helikopter Rusia dan sekaligus mengakhiri serangan Rusia tersebut.
Kenapa pasukan Soviet menyerang pemukiman itu, Bang? Jadi, sebelumnya ada seorang mata-mata yang telah memberikan informasi kepada Kolonel Zaysen kalau ada seseorang yang bernama Rambo akan datang menyelamatkan Kolonel Zaysen. Maksudnya Kolonel Trautman. Di malam harinya, Rambo bersama Musa menyelinap masuk ke benteng Rusia melintasi ladang ranjau. Di sini Musa hampir membuka pin granat, untung saja Rambo dengan cepat langsung menahan pin granat tersebut. Tidak lama kemudian muncul si bocil ini yang memaksa untuk ikut. Dan disinilah Rambo dan Musa melakukan aksi seniki-seniki sambil memasang bom. Akhirnya, Rambo menemukan keberadaan Kolonel Trautman. Tidak lama kemudian, Rambo melemparkan pisaunya ke arah tentara Rusia. Spontan si tentara Rusia tersebut menembakkan senjatanya dan aksi menyelamatkan kolonel menjadi gagal. Bom yang telah dipasang sebelumnya kini beleduk mewarnai benteng Rusia tersebut. Dan kini Rambo berusaha keluar dari markas tersebut. Sayangnya si bocil ini harus tertembak pada bagian kakinya. Dan akhirnya Rambo berhasil keluar dari benteng tersebut. Lalu Rambo menembakkan rudalnya ke arah mobil truk ini yang menyebabkan terhambatnya akses jalan keluar. Setelah berhasil melarikan diri, Rambo meminta Musa dan si bocil ini untuk pergi. Dan di sini Rambo mengobati lukanya sendiri. Keesokan harinya ketika tentara Rusia sedang keluar mencari Rambo, justru Rambo sudah berhasil memasuki benteng Rusia lagi. Dan berhasil menyelamatkan Kolonel Trautman beserta tahanan yang lainnya. Dan akhirnya Rambo berhasil membajak helikopter yang sedang mengisi bahan bakar. Akan tetapi tidak lama kemudian helikopter ini ngebul setelah diberondong peluru oleh para tentara Rusia. Dan Rambo berhasil mendaratkan helikopternya dengan selamat. Rambo dan kolonel pergi ke arah timur, sementara itu para tawanan tidak ikut karena tidak mau ikut. Ketika Rambo mendengar suara helikopter yang sedang menuju ke arahnya, Rambo langsung merakit busurnya secepat kilat dan berhasil menghancurkan helikopter ini. Tidak lama kemudian muncul lagi helikopter Rusia yang dikendarai oleh Kolonel Zaysen. Tentu saja Rambo langsung ngacir dan masuk ke dalam lubang kematian. Lalu Kolonel Zaysen menurunkan pasukannya, dan akhirnya Rambo berhasil menghabisi tentara Rusia tersebut satu persatu. Kolonel Zaysen kembali ke markas setelah mengetahui anak buahnya telah dihabisi Rambo.
Kemudian Rambo meminta Kolonel Trautmann untuk keluar terlebih dahulu. Sementara itu Rambo menghabisi tentara Rusia yang tersisa. Tidak lama kemudian Rambo dihadapkan dengan ajudan Kolonel Zaisen yang masih hidup. Dan terjadilah aksi baku hantam sambil guling-guling. Dan akhirnya Rambo berhasil menarik pin granat si ajudan ini lalu menjatuhkannya ke dalam lubang kematian. Kemudian Rambo dan Kolonel Trautmann kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian Rambo mendengar suara gemuruh yang ternyata itu adalah seluruh pasukannya Kolonel Zaisen. Di sini Kolonel Zaisen meminta Rambo untuk menyerah secara sukarela. Akan tetapi Rambo yang bernyali tingkat provinsi ini lebih memilih untuk melawan daripada harus menyerah. Dan kini mereka terpojok. Tidak lama kemudian serangan tiba-tiba berhenti. Rambo dan Kolonel pun menjadi heran. Ternyata pasukan bantuan datang membantu Rambo. Dan Rambo menjadi lebih bersemangat, bergairah, dan bersinergi dalam melakukan pertempuran. Kemudian Rambo berhasil membajak tank milik Rusia ini. Dan kini Rambo memacu tanknya dengan kecepatan tinggi untuk melakukan adu kambing dengan helikopter Kolonel Zaisen. Dan akhirnya kompetisi adu kambing dimenangkan oleh Rambo tentunya. Dan akhirnya lagi Rusia berhasil dikalahkan. Dan film pun berakhir sampai di sini. Oke, terima kasih yang sudah menonton film ini sampai habis. Apalagi yang sudah subscribe channel ini, apalagi yang sudah meng-share video ini ke media-media sosial kalian.